Baik Ibu Sinta, apakah Ibu ingin mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah? Ya, benar Ibu. Saya ingin mengetahui dulu nih Bu, bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah ini dan berapa estimasi cicilan bulannya jika jangka waktunya 4 tahun. Baik Ibu, pada akad murabahah ini bank akan membeli terlebih dahulu truk yang Ibu pilih dari dealer. Setelah itu, bank menjual kembali truk tersebut kepada Ibu dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati awal. Jadi harga jual dan cicilan tersebut tetap hingga akhir masa pembayarannya. Berarti saya tidak langsung membeli truknya sendiri ya Bu? Betul Ibu, setelah pembelian disetujui, jadi bank yang melakukan pembelian kepada dealer, kemudian menjualnya kepada Ibu melalui akad murabahah. Boleh lihat contoh itu perhitungannya Bu? Boleh Ibu. Nah, seperti ini ya Ibu. Jadi Bu, dokumen apa aja yang harus saya siapkan Bu? Jadi Ibu perlu menyiapkan KTP atau NPWP kalau ada. Setelah itu KK, habis itu surat legalitas usaha, laporan keuangan atau rekening koran usaha, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, jadi kami akan melakukan analisis kelayakan pembiayaannya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan melengkapi berkas dan persyaratannya dulu ya Ibu. Terima kasih. Sama Ibu, kami siap membantu proses pembiayaan hingga selesai. Semoga usaha ekspedisi Ibu semakin berkembang. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi Ibu? Cukup. Ibu, sekian Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, saya Zaki, nasabah pembiayaan murabahah di Bank Syariah ini. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi mengenai pembiayaan usaha saya, yang mana beberapa waktu yang lalu saya memperoleh pembiayaan untuk menambah stok busana muslim dan membeli mesin jahit. Awalnya usaha saya berjalan cukup baik, tetapi beberapa bulan terakhir penjualannya menurun cukup drastis Pak. Selamat pagi Pak Zaki. Terima kasih telah datang sudah ceritakan apa yang menyebabkan usaha Bapak mengalami penurunan. Di sekitar butik saya sekarang ada beberapa toko baru yang menjual produk yang hampir sama Pak. Mereka memiliki modal yang besar sehingga sering memberikan diskon dan promo, yang mana akibatnya banyak pelanggan beralih ke toko yang lain, dan butik saya turun hampir setengah dari biasanya. Saya masih berusaha untuk membayar angsurannya tepat waktu, tetapi saya khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, saya akan mengalami kesulitan untuk membayarnya. Kami turut prihatin mendengar kondisi tersebut ya Pak. Yang terpenting Bapak datang untuk berdiskusi sebelum terjadi keterlambatan pembayaran dalam bank syariah. Kami selalu mengedepankan prinsip keadilan dan mencari solusi terbaik bagi nasabah yang mengalami kesulitan karena kondisi usaha selama nasabah dalam itikad baik. Berarti masih ada kemungkinan saya untuk mendapatkan keringanan ya Pak? Tentu ada kemungkinan Pak, tapi kami perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Kami akan melihat kondisi usaha Bapak dalam laporan keuangan, riwayat pembayaran angsuran, dan prospek usaha ke depannya. Jika memang kesulitan yang dialami disebabkan oleh dengan usaha dan usaha Bapak masih memiliki peluang berkembang, maka permohonan dapat dipertimbangkan. Baik Pak, kalau disetujui, bentuk keringanan seperti apa yang bisa saya dapatkan Pak? Salah satu bentuknya adalah restrukturisasi pembiayaan. Misalnya Bapak bisa memperpanjang jangka waktu yang pembiayaan sehingga angsuran per bulan menjadi lebih ringan dalam kondisi tertentu. Juga dapat dilakukan penyesuaian syarat pembiayaan sesuai kebijakan bank tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Baik Pak, saya mengerti. Sebenarnya saya tidak ingin mengandalkan keringanan dari bank,
Saat ini saya sedang mencoba memperluas pemasaran melalui media sosial dan pesanan secara online, memberikan promo kepada pelanggan yang lama, dan menambah koleksi busana muslim yang terdapat di toko saya. Itu langkah yang sangat baik, Pak. Saya upaya mengerti itu menunjukkan bahwa Bapak tetap berkomitmen menambah usaha. Hal tersebut tentu menjadi nilai positif dalam proses penilaian kami, Pak. Kalau saya ingin mengajukan surat permohonan dokumen, apa yang saya siapkan, Pak? Bapak dapat menyiapkan laporan penjualan dan laporan keuangan beberapa bulan terakhir, identitas diri, serta dokumen pembiayaan. Setelah itu kami akan mempelajari dokumen tersebut dan bila diperlukan melakukan kunjungan ke lokasi usaha yang memastikan kondisi yang sebenarnya. Baik, Pak, saya akan melengkapi semua persyaratan tersebut. Saya berbagi bank dapat mempertimbangkan kondisi usaha saya karena penurunan ini memang disebabkan dan persaingan pasar yang semakin ketat. Tentu Pak Zaki, kami akan memproses permohonan Bapak sesuai prosedur yang berlaku selama Bapak tetap korporatif, jujur, dan dalam memberikan informasi dan berkomitmen untuk menyelesaikan kesesuaian kewajiban. Kami akan berusaha memberikan solusi terbaik sesuai prinsip syariah. Semoga usaha Bapak segera berkembang kembali dan pembiayaan dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih banyak, Pak, atas penjelasan dan masukannya. Saya merasa lebih tenang sekarang setelah mengetahui bahwa Bank Syariah memberikan kemampuan kepada nasabah untuk mencari solusi bersama. Semoga usaha saya dapat berjalan lebih baik, Pak. Sama-sama Pak Zaki, semoga usaha Bapak semakin maju. Kami selalu membantu mendamping proses pengajuan keinginan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Selamat pagi dan semoga sukses, Pak. Ya, Pak. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, saya Merlen. Saya memiliki usaha studio foto profesional sekaligus kreatif hub yang saat ini mulai berkembang. Jadi saya berencana untuk memperluas usaha dengan menambah kamera profesional, lensa lighting, komputer editing, printer foto, serta melakukan renovasi ruang studio agar lebih nyaman bagi pelanggan. Karena kebutuhan modalnya cukup besar, jadi saya ingin mengajukan pembiayaan murabahah sebesar 350 juta dengan jangka waktu 4 tahun. Sebelum mengajukan, saya ingin berkonsultasi mengenai estimasi cicilan per bulan dan memahami bagaimana cara perhitungannya. Oke Ibu, terima kasih sebelumnya sudah datang dan berkonsultasi. Kami senang dapat membantu rencana pengembangan usaha Ibu. Pembiayaan murabahah ini merupakan akad jual beli, di mana bank akan membeli barang yang Ibu butuhkan, kemudian menjualnya kembali kepada Ibu dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Dengan demikian, harga jualnya bersifat tetap sampai akhir masa pembiayaan sehingga tidak berubah meskipun kondisi ekonomi mengalami perubahan. Baik Bu, saya sudah memahami konsep dasar murabahah. Namun saya masih bingung nih, gimana cara menghitung cicilan bulanannya. Saya mendengar ada metode anuitas dan metode flat. Apa perbedaannya ya Bu? Jadi gini Bu, dalam praktik perbankan itu terdapat beberapa metode perhitungan. Di antaranya itu ada anuitas sama flat. Walaupun pada pembiayaan syariah fokus utamanya itu harga jual, kedua metode ini digunakan sebagai simulasi untuk membantu nasabah memahami pola pembayaran. Misalnya menggunakan asumsi marginnya 10% per tahun. Nilai pembiayaannya itu 350 juta dengan jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan. Berdasarkan metode anuitas ini, estimasi cicilan per bulan Ibu berada di 8.800.000. Pada metode ini, jumlah cicilan yang dibayarkan setiap bulan relatif tetap, namun komposisinya berbeda di awal. Di masa pembiayaan, porsi margin lebih besar, sedangkan porsi pelunasannya lebih kecil seiring berjalannya waktu. Berarti jumlah cicilannya tetap setiap bulannya ya Bu? Betul Ibu,
Yang berubah tuh hanya komposisi antara pokok dan margin. Hal ini membantu pembayaran menjadi lebih stabil sehingga banyak nasabah merasa lebih mudah. Kalau menggunakan metode flat itu gimana, Bu? Nah, metode flat ini perhitungan marginnya selalu didasarkan pada pokok pembiayaan awal sehingga besar margin setiap bulannya itu tetap sampai akhir. Jadi ilustrasi pokok pembiayaannya itu 350 juta dibagi 48 bulan menghasilkan angsurannya sekitar 7 juta per bulannya. Kemudian margin per bulannya sekitar 2.900.000 sehingga total cicilan ibu itu sekitar 10.200.000 setiap bulannya. Jadi kalau dibandingkan berarti cicilan metode flat ini lebih besar ya, Bu, daripada metode anuitasnya. Nah, benar Ibu. Pada contoh simulasi tersebut, metode anuitas ini menghasilkan cicilan sekitar 8,8 juta per bulan, sedangkan anuitas tadi sekitar 10.200.000 per bulannya. Hal tersebut karena pada metode flat margin dihitung berdasarkan pokok awal selama seluruh masa pembiayaan. Kalau pada metode anuitas ini perhitungan dilakukan berdasarkan sisa pokok sehingga total pembayarannya biasa lebih ringan gitu Ibu. Jadi kalau dari sisi pengelolaan usaha, menurut Ibu mana yang lebih baik? Kalau Ibu menginginkan cicilan bulan yang lebih ringan sehingga arus kas usaha tetap sehat, yang cocoknya itu metode anuitas umumnya lebih menguntungkan. Namun apabila Ibu lebih menyukai perhitungan yang sederhana karena posisi pokok margin sudah tetap sejak awal, metode flat ini menjadi pilihan yang bagus. Yang penting itu kemampuan usaha dalam membayar angsurannya secara rutin tiap bulannya Ibu. Jadi saya merasa metode anuitas ini lebih sesuai dengan kondisi usaha saya. Saat ini studio foto saya memang sudah memiliki pelanggan tetap, tetapi saya tetap ingin menjaga arus kas agar operasional sehari-hari tidak terganggu. Dengan cicilan yang lebih ringan, saya masih bisa mengalokasikan dana untuk biaya operasional, promosi, dan pengembangan layanan. Keputusan Ibu cukup baik. Selain melihat besar cicilan, kami juga akan melakukan analisis kelayakan usaha dulu, kemampuan pembayaran, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Apabila hasil analisis menunjukkan usaha Ibu layak dibiayai, maka proses pembiayaan dapat kami lanjutkan sesuai prosedur yang berlaku. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya jauh lebih memahami perbedaan metode anuitas dan flat. Jadi saya akan segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan agar proses pengajuan pembiayaan murabahah ini dapat segera diproses. Sama-sama Ibu, kami siap membantu selama proses pengajuan berlangsung. Semoga pembiayaan yang Ibu ajukan dapat mendukung pembiayaan studio foto Ibu, semoga bermanfaat yang lebih besar. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Amin, sama-sama Bu. Selamat pagi Kak, saya Rama, nasabah pembiayaan murabahah di bank ini. Saya ingin berkonsultasi mengenai pembiayaan saya sebesar 180 juta yang saya gunakan untuk membeli berbagai alat fitness. Beberapa bulan terakhir, usaha gym saya mengalami penurunan omset karena muncul pesaing baru yang menawarkan fasilitas yang jauh lebih lengkap dan banyak promo. Akibatnya pendapatan usaha menurun dan saya mulai kesulitan untuk membayar angsuran tepat waktu. Baik, selamat pagi Pak Rama. Terima kasih telah datang dan menyampaikan kondisi Bapak secara terbuka. Kami mengalami bahwa persaingan usaha yang dapat mengaruhi kondisi keuangan nasabah. Yang penting Bapak masih memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban dan segera berkonsultasi sebelum tunggakan semakin besar. Benar Kak, saya tetap ingin memenuhi kewajiban saya. Saat ini saya sedang berusaha memperbaiki kondisi usaha dengan mengadakan promo keanggotaan, membuka kelas personal trainer, dan meningkatkan promosi melalui media sosial. Saya ingin bertanya, apakah Bank Syariah memiliki solusi bagi nasabah yang mengalami kondisi seperti ini? Tentu ada Pak. Dalam kondisi tertentu Pak, Bank Syariah dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik. Sebelum diputuskan, bank akan menganalisis penyebab kesulitan, kondisi keuangan, kemampuan membayar, serta prospek usaha ke depan. Kalau begitu, bentuk restrukturisasi apa saja yang boleh diberikan oleh Bapak? Di situ ada 3 bentuk Pak. Bentuk restrukturisasi yang pertama yaitu rescheduling, yaitu penjadwalan
kembali pembayaran dengan memperpanjang jangka waktu sehingga angsuran menjadi lebih ringan. Yang kedua yaitu reconditioning, yaitu perubahan sebagian persyaratan pembiayaan tanpa mengubah pokok kewajiban. Yang ketiga ada namanya itu restructuring, yaitu penataan kembali pembiayaan secara menyeluruh sesuai hasil analisis dan ketentuan bank syariah. Apakah dengan perpanjangan jangka waktu tersebut angsuran saya akan menjadi lebih ringan? Lalu apakah ada kemungkinan sebagian utang saya dihapus? Pada umumnya, perpanjangan jangka waktu akan membuat angsuran per bulan menjadi lebih ringan. Namun seluruh perhitungan tetap menjadi ketentuan akad dan kebijakan bank. Untuk pokok pembiayaan murabahah, pada prinsipnya tetap harus dilunasi. Bank hanya dapat memberikan bentuk keringanan yang tertentu sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku. Baik Kak, jika saya ingin mengajukan restrukturisasi, dokumen apa saja yang perlu untuk saya siapkan ya? Bapak perlu menyiapkan laporan keuangan usaha terbaru, catatan omset beberapa bulan terakhir, identitas diri, dokumen pembiayaan, serta penjelasan mengenai penyebab penurunan usaha. Jika diperlukan, kami juga akan melakukan survei di lokasi usaha untuk melihat kondisi secara langsung. Baik Kak, terima kasih atas penjelasan yang dan masukannya. Saya akan segera melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Berharap permohonan restrukturisasi saya dapat dipertimbangkan. Sama-sama Pak Rama. Setelah seluruh dokumen diterima, kami akan melakukan analisis sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah. Kami berharap usaha Bapak segera pulih sehingga pembayaran angsuran dapat kembali berjalan dengan lancar. Semoga proses pengajuan restrukturisasi Bapak juga berjalan dengan baik. I just had to let you know you're